warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Khairul Aminuddin dari KONI DKI Jakarta. Alhamdulillah sehat semua. Ya, hari ini siang ini saya mau berdialog tentang olahraga ya, seputar dialog olahraga interaktif. Ya, siang ini kita akan kedatangan tamu. Saya sebut Ahmad Nabil nih, Nabil pelatih ya, coach ya di Sabam ya. Iya, Sabam. Kemudian ada ini adik kita nih, si Torik Muhammad Hafiz ya, Torik ya. Torik. Ada Hafiznya itu Amin. ahli hafal Al-Qur'an. Itu doa dari orang tua yang Masya Allah. Mudah-mudahan hafal 30 juz. Wes, mantap. Amin. Lagi diperjuangkan nih, Pak. Oke, tuh udah hafal berapa juz kamu? Udah hafal insyaallah 3 juz 30, 29, ini lagi 28 lagi mau dapetin lagi. Allah Akbar, luar biasa. Mantap ini. Luar biasa ini Torik. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya. Kita akan 30 menit ke depan ngobrol-ngobrol soal taekwondo ya. Sebelum ini supaya tidak ngantuk dan semangat. Mari kita teriak ya untuk DKI. Siap. Oke, aku pimpin ya. Siap. Oke. Salam olahraga. Jaya! Jakarta Satu! Pon Papua. Ayo rebut kembali. Ya, insya Allah supremasi juara umum akan kita rebut kembali. Amin. Di Pon Papua nanti Oktober ya. Amin. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol. Ya, Torik, Nabil santai saja. Sebelum jauh aku tanya-tanya dulu deh sama si Nabil. Nabil ini isunya jalan sebelum jadi Sabam pelatih coach atlet nasional ya. Iya, betul. Udah cerita sedikit lah tadi mengenai gaungan kamu bisa jadi Sabam dan jadi atlet nasional. Ceritakan kepada pemirsa pemirsa mungkin pernah jadi penggemarmu. Ayo, Alhamdulillah dari tahun 2005 ya saya bergabung sama tim Jakarta dulu. Masih kelas 2 SMA. Dari situ berlatih terus sampai masuk tim. Kemudian ada kejuaraan nasional juga kita ikuti kan, wakil Jakarta kan. Alhamdulillah 2009 masuk timnas. Top, luar biasa. Alhamdulillah. Sampai terakhir bawa Jakarta tuh sampai 2016. Jadi 11 tahun lah di Jakarta. Wih, top ini ya. Menyumbangkan emas. Oke, Nabil, ini kan kita di tengah pandemi ini ya. Ya. Ini olahraga kan tentu kamu harus anggota murid atau apa Atlet, sih? atlet. Atlet kamu ini tentu saja kan mungkin full body ganteng. Bagaimana kamu bisa merekayasa supaya cara berlatihmu ini menjaga jarak, protokol kesehatan kamu penuhi? Yang pasti sebelum kita mulai latihan memang satu persatu antigen dulu, Pak. Ya. Jadi sebelum mulai latihan kayak kemarin kita kan habis try out di Bali kan. Kita nih mau ngadakan latihan lagi nih. Nanti antigen dulu, Pak. Semua pelatih maupun atlet antigen dulu. Nah, kemudian juga jaga kebersihan di tempat latihan. Selalu kita bersih-bersih alat. Sama masuk biasa pakai hand sanitizer. Nah, ya udah sama paling masing-masing kita diingatkan untuk jaga kesehatan, latihan pulang, kurangi kumpul-kumpul dan segala macam gitu. Karena memang kita untuk PON ini kan persiapannya benar-benar benar-benar serius gitu. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada masalah. Oke ya, semua atlet ya sehat, Iya, bugar betul. ya. Alhamdulillah, amin. Insya Allah sampai PON Sampai Papua PON nanti ya. Tadi kamu sebut soal tryout di Bali itu ikut kejuaraan kah atau Enggak, itu hanya ada beberapa provinsi yang punya tiket PON. Kita mengadakan uji tanding Uji tanding ya. Uji tanding. Di Bali ya. di Bali kemarin. Kita baru pulang kemarin ya hari Senin.
gitu. Gimana hasilnya kemarin? Alhamdulillah hasilnya baik, tapi kita juga masih harus tetap meningkatkan persiapan Pak untuk yang the real fight-nya nanti kan di Papua. Luar biasa. Oke. Iya, aku sekarang ke Torik nih, atlet nih. Siap. Torik, ini kamu selain hafiz Al-Quran, ini Amin, Torik amin, amin. namanya juga Torik Torik bin bin Ziyad. Ziyad. Panglima perang tuh. Aku suka ini dengan sejarah itu. Torik, kamu salah satu atlet yang dipersiapkan untuk PON ya dan Iya. lolos ya. Alhamdulillah Pak, saya prapon dapat medali emas 2019. Terus? Ya insya Allah sih kalau masalah persiapan, pertama saya juga berkaca diri sama diri saya sendiri, juga saya sering berdiskusi juga sama Salim Nabil, sama Salim Jalu. Saya itu pendek Pak, jadi lawan saya itu tinggi-tinggi semua. Jadi Pendek itu berapa? 172, lawan saya 180. Kamu 172? 172. Itu ada Ucu 145. Jadi dalam berat badan 63 kg itu saya pendek Pak. Jadi saya harus berkaca sama diri saya sendiri. Dan yang paling penting sih yang pertama masih teknik Pak. Yang kedua itu fisik Pak. Karena saya harus nyari jarak sama lawan, harus ngedeketin lawan terus, harus nyerang terus biar dapat poin. Jadi yang persiapan yang saya lakuin sekarang itu saya lebih banyak mempersiapkan fisik. Berkaca dari 2019 Prapon kemarin, jadi makanya saya alhamdulillah Pak Prapon bisa berkontribusi medali emas untuk DKI Jakarta karena emang saya benar-benar ngejar fisik Pak. Jadi pas di mes yang latihan 3 kali, saya nambah sekali jadi 4 kali sehari. Seperti apa? Ya jadi Si fisik itu apa? fisik itu kayak jogging, lari, terus endurance nendang. Jadi pokoknya tambahan-tambahannya apa biar fisik saya itu nambah. Pemirsa nggak tahu fisik kamu. Kalau orang sepak bola kan lari-lari. Iya lari. Sama nendang-nendang, paling nendang-nendang target lebih endurance, lebih lama, lebih ke endurance-nya lebih lamanya nendang. Itu latihan fisiknya ya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya DKI Jakarta juga bisa berkontribusi terbaik lah untuk Macan Kemayoran. Wes, Insya Allah. amin. Tepuk tangan dong. Oke, gini. Ada pertanyaan ini dari pemirsa ini. Oh, siapa ini? Safrizal Jalu. Safrizal Jalu itu pelatih juga. Jadi ada 2 pelatih, Salim Nabil sama pelatih Salim Jalu. Safrizal Jalu mana? Hilang lagi pertanyaan. Oke, yang lain aja lah. Ini dari Pramu Hidayat nih, Taekwondo Jakarta juara umum PON 2001. Amin. Kata dia kan. Dari Hilda nih, suaranya pelan banget ini. Mana ini teknisi? Satu lagi nih. Oh ini, Taekwondo Jakarta berjaya di tanah Papua. Jadi pelatih kamu. Amin ya. Amin. Oke, ini Muhammad siapa ini dan seterusnya nggak tahu dia apa ini. Oke, ini top ini dari Charger Lenovo siapa ini? Taekwondo di kayu banyak artisnya. Oke, nanti kita cari pertanyaan-pertanyaan yang yahut. Nah, aku kembali dulu ke kamu lagi. Apa namanya? DKI kemarin gagal ya, meraih prestasi terbaik ya di PON 2016 Jawa Barat. Iya. Nah, kamu pasti sudah membaca siapa peta kekuatan lawan ya di segala provinsi, di berbagai provinsi peserta PON nanti ya. Aku mungkin boleh nggak dapat penjelasan dari kamu peta kekuatan lawan yang kamu baca dan bagaimana kamu menghadapi mempersiapkan atletmu kayak Torik ini misalnya. Coba bilang, jelaskan Bil. Iya, jadi memang yang pasti kan kita udah melakukan mapping kan dari kejurnas, prapon. Kemudian kita juga udah melihat nih kira-kira rival-rival yang berat nih di kelas-kelas tertentu nih dari mana aja, itu yang kita antisipasi sih Pak. Itu kita pelajari permainannya dan kita terapkan ke atlet persiapan untuk menghadapi lawan yang kita anggap bisa lumayan berat lah di situ kan gitu. Walaupun sebenarnya kita menganggap semua lawan ya sama sih, sama beratnya. Kita melakukan persiapan biar bisa menghadapi semuanya. Itu aja sih strategi kita sih. Ya, strateginya. Gak boleh diceritakan ya strategi ini, persiapannya seperti apa. Jangan ada yang nonton bisa tahu gimana. Iya. Itu tadi kan kamu dapat Siapa tahu ada mata-mata di sini.
Ya siapa tahu. Ada strateginya ya. Nggak perlu itu ya. Oke, kamu sudah baca nggak itu? Siapa itu dari Pranda itu tuh? Membuka Taekwondo DKI juara umum. Nah, bagaimana untuk realisasinya? Coba itu ada Pran Hidayat itu. Iya betul. Coba itu. Ditanya itu ada yang nonton. Benar. Gimana menurut? Pertanyaannya mirip tadi kan? Itu ya. Dijelasin berarti itu. Oke. Rick, Ya. gimana kamu supaya tetap bertahan lolos dapat emas mempertahankan waktu prapon? Ya, jadi pertama sih emang persiapan dulu tadi Pak, Fisik, fisik itu ya. yang penting. Iya. Terus kalau teknik saya selalu berdiskusi juga kadang-kadang sama Salim Nabil, video call gitu kan, sama Salim Jalu juga, kekurangan saya di mana Salim, saya kurang apa nih. Makanya saya juga kadang-kadang pas latihan juga setelah latihan kadang-kadang ngobrol. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan lah ke depannya nih anak-anak Taekwondo DKI Jakarta saya juga ngeliat nih saya berada di lingkungan yang hebat dengan pelatih-pelatih hebat. Pelatih-pelatih kan ini kan juara nasional semua, bahkan Salim Nabil pernah internasional juga, Salim Jalu juga dengan pengurus-pengurus terbaik. Jadi kalau misalnya saya kalah berarti ada yang salah di saya gitu. Makanya saya persiapan nih untuk PON nanti, mudah-mudahan saya mempertahankan juara saya yang di Prapon 2019, dan saya insya Allah mudah-mudahan bisa berkontribusi medali emas untuk DKI Jakarta nanti 2021. Oke. Nah aku tanya nih kalian berdua mungkin mana yang mungkin Nabil atau Torik agak sedikit melenceng tapi terkait dengan ini soal tidak organisasi Taekwondo ini kan sempat di Jakarta sempat terbelah-belah gitu. Nah ini ada nggak dampaknya pada pembinaan yang atlet atau kamu sendiri semangat juangmu untuk mempersiapkan atlet? Yang pasti sih perlu di garis bawahi sebenarnya nggak terbelah-belah sih sebenarnya. Udah semua udah sesuai aturan lah yang dijalankan. Sekarang, dulu kan sempat. Iya, dulu sempat, tapi yang benar-benar itu kan jelas gitu, yang dari poninya, dari PB-nya menunjuk ke pengurus yang mana kan, Iya. jelas seperti itu kan. Iya. Untuk pelatih dan atlet sendiri sih kita masing-masing tahu sih tugas pokoknya apa sih sebenarnya gitu kan. Itu yang kita tanamin ke atlet. Maksudnya jangan sampai terpengaruh gitu sama tugas kita latihan, melatih dan berlatihnya jangan sampai terpengaruh, benar-benar fokus untuk PON gitu. Jadi di luaran sana terjadi apa kita tetap fokus untuk ngadepin ke PON ini, karena memang PON ini benar-benar persembahan khusus buat DKI Jakarta nih. Luar biasa. Itu kan mungkin dari sisi pelatih ya Pak. Iya. Kalau dari sisi atlet kan emang, apalagi kan kita 2017 itu sama sekali KONI juga belum ada dana buat anggaran kita buat digaji juga kan. Jadi mungkin anak-anaknya juga susah juga, apalagi ada pemecahan. Nah ini internal taekwondo iya, kan internal sempat. taekwondonya. Internal taekwondonya. Jadi susah juga Pak, tapi alhamdulillah kita didoktrin nih dari pelatih, udah latihan aja. Itu mah masalah itu pasti selesai kok gitu, tenang aja. Yang penting tugas atlet latihan aja. Dan alhamdulillah saya latihan dari 2017 Pak. Kejuaraan nasional pertama kali saya kalah tuh senior 2017. Akhirnya saya latihan dulu sama Salim Nabil, sama Salim Jalu, sama anak-anak juga. Alhamdulillah 2019 saya masuk Mas Prapon. Ya, intinya kalau dari atlet sih masalah internal itu kan bukan masalah kita juga ya Pak. Itu kan masalah politik yang di atas selesai nggak ngerti juga. Jadi kalau menurut dari atlet sih ya udah latihan aja gitu Pak. Intinya itu sih. Oke. Kalau tadi Nabil kan mulai latihan SMA kelas SMA ya? Kelas 2 Enggak, saya dari 5 tahun setengah Pak. Mau Usia dari 5 tahun setengah. kecil. Dari kecil banget. Kakinya kuat banget ini. Kamu mulai kapan berlatih? Saya berlatih itu kalau taekwondonya dari kelas 3 SD. Cuman kelas 3 SD atau kelas 2 SD atau nggak salah. Jadi tapi umur 4 tahun 5 tahun tuh saya udah diajarin salto sama ayah saya. Boh, Bener. Jadi ya saya dulu waktu itu kan Atlet silat sama atlet taekwondo juga, jadi dua. Silat. Iya, Saya baru tahu nih Bang. jarang cerita ya. Jarang cerita masalah orang tua. Jadi saya diajarin salto ya karena orang ayah saya juga dulu jaga salto juga. Di kasur di saltoin, akhirnya umur 5 tahun sampai 6 tahun dijejelin video-video Bruce Lee, video Jet Li, Jackie Chan. Akhirnya saya tertarik, ya pengen dong kayak gini, nendang-nendang kayak gini, keren gitu kan. Akhirnya kelas 2 SD atau kelas 3 SD kalau nggak salah itu diantarin ke tempat latihan waktu di Kecamatan Koja. Terus dari kelas 3 SD sampai kelas 5 saya terus latihan. Kelas 5 vakum dulu, kelas 6 vakum karena ujian nasional. Lanjut SMP, saya SMP 95, Taekwondo 95 saya Pak. Saya SMP terus lanjut karir akhirnya masuk di universitas 2017. SMA taekwondo juga? SMA jarang, SMA saya vakum. Oh. SMA vakum banget.
Tapi pas mulai lagi di kuliah itu benar-benar saya pengen mencurahkan keinginan saya untuk ikut PON waktu itu, karena pengen banget ikut PON, melihat teman-teman wah keren banget nih anak-anak 2016 kan waktu itu PON ada kayak ada kebanggaan gitu loh Pak. Akhirnya saya terus latihan terus di universitas, akhirnya alhamdulillah saya bisa masuk Klapda DKI 2017. Dan akhirnya latihan Jadi masuk PON. baru sekarang ini PON, sekarang ini baru pertama kali Pak 2021 insyaallah nanti. kalau digelar. Jangan gitu dong Pak, kita 2020 kemarin udah bersabar gitu. Kalau digelar lagi kan 2020 udah Kalau di benar-benar sana berharap. perang terus kan pindah. Kayak ini sih Kim akhirnya perang sama corona. Dan alhamdulillah sih saya dari taekwondo sih Pak, banyak kan Pak, dari akademiknya saya masuk kuliah juga dari Gimana? prestasi di Mercubuana 4 tahun, saya 4 tahun gratis alhamdulillah. Weh. Dari taekwondo terus SMA juga Japres. Ya pokoknya dari taekwondo banyak lah Pak hal-hal yang saya dapatkan dari taekwondo. Taekwondo Mercubuana yang kampusnya di Meruya, Jakarta Barat. kirain tempat jentuang anak di ujung kampung apa itu saya pernah Orang lihat. buncit ya. Orang buncit kalau nggak ada. Iya. Oke. Kembali aku mau ke Nabil lah. Bil, kita semua bertekad seperti moto kita, ayo merebut kembali. DKI pernah hebat lah gitu dan menjadi barometer pembinaan atlet nasional ya. Apa namanya? Berapa sih atlet kita, dan aku belum terjawab betul berapa atlet kita yang kamu persiapkan, berapa pelatihnya yang ono ini, dan aku belum pernah melihat bagaimana taekwondo berlatih untuk mempersiapkan. Tentu saja daerah-daerah lain pasti juga persiapan. Betul. Nah, coba di ini lagi deh, dijelaskan lagi, tadi agak sumir itu. Ya, jadi total atlet kami kan ada 20 nomor Pak di taekwondo. Heeh. DKI Jakarta Prapon kemarin kita masuk ke peringkat 2 kita dengan perolehan tiket terbanyak 18 nomor kita dapat. Yang pertama siapa? Yang pertama Jawa Barat, Oh, 20 dia. Nah, kita 18 nomor. Kita ada 1 nomor tarung nggak lolos, sama 1 nomor pomse atau jurus nggak lolos. Kalau untuk total kyorugi itu kan 1 orang 1 kelas Pak. Ada 15 nomor, berarti 15 atlet. Kalau jurus itu ada yang bergu sama single. Dia cowok cewek dapat kita, tapi yang bergu putra dapat, bergu putrinya enggak. Jadi kurang lebih total atlet itu kita ada 21. 21 ya. Iya. Nah, kebetulan ada 2 atlet Jakarta lagi di pelatnas sekarang. Iya. Kemarin juga Kelasnya untuk SEA Games ya. bahkan untuk Paralimpik kemarin. Oh. Ada yang dipersiapkan untuk Paralimpik kemarin. Iya, iya. Terus juga sekarang ada masih 2 atlet kita lagi berlatih di pelatnas. Jadi ya total kurang lebih ada 19 lah. Kami berlatih di Kelapa Gading, Pak. Iya. Iya, di luar Kelapa Kelapa Gading, Gading, Jakarta Utara ya. Jakarta Utara, betul. Nah, itu pertanyaan itu dari pemirsa itu. Berapa target emas? Banyak-banyaknya dong mestinya. Betul. Targetnya gimana? Kalau ditanya itu pasti kita jawab ya sebanyak mungkin kita akan usahakan meraih di Kalau sana. berkaca PON 2016 berapa kita? Itu saya kurang tahu yang 2016 targetnya berapa kita. Enggak, waktu itu dapat berapa? Waktu 2016 Kamu kan PON enggak Iya. dapat ya? nggak dapat. Waktu di PON 2016 Satu pun enggak dapat. nggak dapat. Perak dapat. Perak ada. Perak dan perunggu ada. Tapi emas enggak. Di 2016 itu enggak. Dan khawatir di Papua itu kan Di ada Papua itu. di Papua kan ada pabrik emas itu di Freeport. Bikin sendiri gitu ya. Bikin sendiri gitu ya. Kalau nggak dapat terpaksa nanti belanja kita. Tambang dulu, bareng-bareng. tambang. Tambang dulu. Kalau nggak dapat suruh perang sama KKP sana. Oke. Apa namanya? Sampai lupa aku kamu karena bercerita nggak dapat emas tahun lalu itu. Iya, jadi lemes. Nggak, ya, Pak. kira-kira Jadi lemes, ya. kalau melihat gambaran ya dari 18 atlet ya yang kamu bakal diturunkan nanti ya. Iya, kurang lebih 20 atlet. Nah, katakanlah 20. Kamu kira-kira kalau melihat pandangan itu
berapa yang kamu peroleh di kelas ini, kelas ini, kelas ini? Ya Kalau kamu kita- sudah lapor pasti ke Binpresnya ini, Udah, tapi nggak apa-apa lah. udah. Pemirsa pengen tahu ini. Kalau Binpres kan hanya untuk data. Kalau ini untuk pemirsa supaya tahu. Gimana? Nah ini dia. Kalau kita berkaca di kemarin peraponnya kan kita meraih 3 emas, sama peraknya kita ada 8 ada ya? Apa 7? 7 apa 8 gitu. 7. Oke, 7. Nah itu apalagi di kelas tarung nih yang perak bisa berubah jadi emas ini Pak. Oh, Oh iya. luar biasa. Gitu. Jadi memang untuk target yang untuk dibahas di sini tuh masih kita berkaca dari perapon tuh insya Allah 3 Pak. Nanti mungkin ada tambahan dari 7 itu. Kita No, nggak ada yang tahu. dari perak Naik dikonversinya emas. di emas. Iya. Wah, benar. Belum tahu. Luar biasa. Kamu dapat 3 emas saja, wah luar biasa. Kamu dapat pertandingan. Udah bonus pasti menanti tuh. Kalau enggak ini orang-orang saya suruh patungan. Tapi kalau ini dilihat dari janji. cara latihannya sih, Pak Mhm. Sanim, kita dari teman-teman nih, itu atmosfer ponnya tuh luar biasa banget. Jadi makanya saya, oh ini kayaknya nih mas pon buat DKI Jakarta banyak banget kayaknya. Seperti apa? Atmosfer itu seperti Atmosfer apa? tuh kayak tekanan-tekanan kayak gue pengen Semangatnya juara, udah semangat pon kelihatan, tuh Pak. udah auranya tuh kayak Udah on fire udah semuanya, Pak. auranya Pak. Makanya kita nambah latihan juga, terus apa namanya, latihannya juga udah gila-gila banget ini porsinya Pak. Makanya insya Allah mudah-mudahan mas pon banyak kayaknya dari DKI Jakarta, nggak cuma 3. Kalau saya yakin nggak cuma 3. Kamu kan belum pernah ikut pon kamu. Berkaca dari prapon. Saya kan berkaca dari prapon, terus Ya ini lanjut. cara iya. Lagi latihan ini kita Pak. Saya Wah berkaca. itu kalau ada maling ditendangin itu patah-patah ini. Ah gila itu. Pegangin itu sama malingnya Pak. Pemirsa jangan hati-hati melawan atlet. Waduh, duh. Itu yang ditendang pinggang itu bukan? Perut. Oh perut itu. Iya, itu arahnya perut Pak. Arahnya perut. Soalnya kalau misalnya pinggang nggak dapat poin Pak. Oh Karena kita iya. sistemnya sensor. Pelanggaran Pak nanti. Itu pelanggaran. Pinggang ke bawah kan pelanggaran. Lah tapi kan Perut ke atas gitu. nyamping begini nandang. Iya, Iya. jadi kita pakai body protector Pak. Jadi body protector itu ada sensornya. Jadi kalau misalnya nggak kena sensor ya nggak poin. Oh. Sensornya itu ada di Nah, perut Pak. yang Bukan di oh. kepala. Jadi Yang ini di ke kepala. atas boleh, ini ke bawah nggak boleh pelanggaran. Oh nggak boleh. Iya. Pelanggaran ya asal menjatuhkan lawan kan nggak. Jangan itu kan. Ntar kita malah kalah Pak. Oke. Iya. Tadi kan udah try out Ah. pertandingan di dalam negeri ya, Iya, di Bali ya. betul. Ada rencana nggak taekwondo main di apa TC atau apa di Korea atau di mana gitu? Ada. Udah diagendakan Pak. Diagendakan. Udah diagendakan. Nanti ada TC dalam negeri sama kita keluar negeri nanti TC Mhm. untuk menjelang ponnya nanti. Di mana? Korea lah Pak. Korea ya. Korea. Apa betul sih Korea itu kok taekwondo memang nenek moyangnya dari sana ya olahraga itu? Memang asalnya apa dari menjadi sana. kiblatnya? Untuk sementara sih memang Indonesia memang masih kiblatnya masih ke arah Korea. Karena memang juga di sana memang udah merata juga sih prestasinya kan. Oh, Antar gitu. sekolah aja juga udah jadi olahraga nasionalnya lagi. Kalau kamu Taekwondo. pandang sendiri Korea itu seperti itu memang. Pernah ngerasa apa? Oh iya, memang layak untuk Layak dijadikan untuk kiblat. dijadikan kiblat taekwondo Kiblat Indonesia. taekwondo, iya. Kalau silat kan orang kita katanya nenek moyangnya Betul. pesilat. Tapi belum tentu orang Belanda, orang mana-mana bersilat ya. Malah kita katanya Tapi untuk negara-negara Eropa semuanya pelatih silat pasti orang Indonesia Pak. oh gitu ya. Oh iya, pasti tetap dari sini juga silat. Kamu jangan ngomong silat, nggak diomongin orang sini. Oke. Dari berapa tadi? 20 ya? 18 Iya. sampai 20 atlet ya? Itu Iya. ada rencana mau diberangkatkan untuk TC ke sana kah atau bagaimana? Ada rencana untuk nanti TC dalam negeri ada, TC luar negeri juga ada. Ini Itu kita ya. akan- ada rencana ke sana nih. Itu ya. Sudah ada rencana. Udah. Sudah disetujui oleh KONI kamu ya? Sudah sepertinya. Wah, mantap. Mantap. Luar biasa. Gimana kamu? Ini ke bawah nggak ini? Tora. Pengen lah Pak saya Pak. Korea Utara jangan dong, ntar bisa ditembak sama itu, jangan sebut. Namanya Park Yong Un, presidennya. Kim Jong Un. Iya. Oke. Kamu tentu punya rasa senang ya kalau ikut PON nanti di Papua. Seneng banget pasti Pak. Seneng Karena kan banget.
PON itu 4 tahun sekali Aha. dan orangnya juga Enggak. Gimana? Sekarang 5 tahun sekali. oh 5 tahun sekali. Yang Mundur, baru kali ini mundur. 5 tahun. Mundur setahun. Nah, terus? Ya jadi sebuah kebanggaan lah, kebanggaan buat diri sendiri, juga kebanggaan buat orang tua. Apalagi kan PON 5 tahun sekali ya. Ya jadi menurut saya 4 tahun sekali, kali ini 5 tahun. jadi kalau menurut saya apa ya namanya, kesempatan itu jangan disia-siakan, maksimalkan apa yang ada. Semoga sukses lah untuk DKI Jakarta, itu aja sih Pak mungkin. Mantap, luar biasa. Oke. Tuh, Rick, ini ada bukan nih apa, ada yang tanya nih. Kalau kamu sekarang kan udah mahasiswa tuh, sampai berkarir sampai taekwondo sampai kapan kamu? Saya insya Allah sih Pak, saya juga pengen punya keinginan untuk ke Olimpik. Jadi mudah-mudahan nanti saya di PON Mas, saya lanjut. Alhamdulillah kan, apalagi kata Pak Anies waktu itu dapat PNS kan Pak ya. Jadi saya lanjut juga. Mudah-mudahan pas PNS boleh latihan juga nih Pak. Jadi kedepannya saya bisa ikut Olimpik. Saya mungkin tapi nggak di kelas 63 karena Olimpiade itu adanya 58, 68 segala macam. Berarti saya harus nurunin berat badan juga. Jadi kalau misalnya mau tanya mau berat badan ya, saya 63 kg nih. Tapi berat saya 68. Saya nurunin jadi 63. Tapi nanti kalau misalnya mau ikut Olimpiade saya harus 58 dan otomatis itu di kelas fly. Ya kalau misalnya mau sampai kapan? Sampai saya mungkin mudah-mudahan saya bisa ngejar di Olimpiade, di seleksi Olimpiade dulu di Jakarta dulu nih yang penting. Tapi itu mah nanti aja sih Pak, saya lebih ke fokus di PON dulu nanti. PON ya? PON dulu karena udah 3 bulan lagi, nggak bisa males-males. Ini harus benar-benar dipersiapkan matang-matang. Itu keinginanmu. Keinginan saya. Betul. Enggak, maksudnya pertanyaan pemirsa, apakah Karirnya sampai kamu kapan? umur-umur tertentu berhenti sampai di umur berapa Kalau atau ininya melanjutkan atletnya gitu. Nah, Sebagai atlet berkarir sebagai atlet. kemungkinan kalau misalnya Olimpiade kan berarti umur saya mungkin 26 atau 27 Pak. Kalau misalnya saya masih bisa Olimpiade, saya terus sampai 26 berarti. Kalau misalnya nggak bisa ikut Olimpiade, ya mungkin sampai 25, 26 gitu. Udah selesai. Udah selesai. Tapi mungkin masih bisa ngajar, ngelatih dan segala ngelatih. macam gitu sih Pak. Sama kayak tadi Nabil nih. Hidup dari taekwondo. Kalau Nabil kan jelas. Iya. Pastinya atlet nasional. Udah ada contohnya, kenapa harus contoh yang lain gitu. Tuh. Itu tuh. Bil, baca itu Bil. Ada nggak atlet yang pindah menjadi lawan di PON nanti? Maksudnya pindah ke provinsi lain atau apa gitu? Atlet taekwondo, atletmu. Oh, atlet taekwondo di Jakarta sih enggak sih, aman sih. Aman ya? Nggak Aman, ada ya? aman. Tapi mungkin antar daerah mungkin ada kali. Enggak, atlet Nggak ada. DKI Atlet DKI yang pindah kayaknya. pindah ke tempat lain akhirnya bakal jadi lawan DKI. Untuk sekarang sih nggak ada sih Pak. Nggak ada. Nggak Ya? ada karena memang kan peraturannya kan juga udah cukup jelas kan. 2 tahun belum. Kamu harus kapan ada, jadi gitu. sejak kapan jadi pelatih ini? Nggak tahu kamu ya. 2017. Iya. Tadi baru selesai. Jadi gimana Pak? Baru Emang selesai. ada banyak perpindahan? Ya nggak tahu, kamu yang ngerti. Ya gini. Maksudnya atlet itu kalau mau pindah aturannya kan 2 tahun. 2 tahun. Betul. Ya. Betul. Ya, berarti kan 2017 kamu tahu. Nah. Oh ini atlet dulu DKI pindah ke mana, provinsi Iya. mana, nggak ada ya? Nggak ada. Mantap. Dari DKI nggak? Makanya terbukti kemarin kamu Betul. bisa meloloskan 8 ya. Oh 18 nomor Pak. 18 nomor, luar biasa nih. Kita semua orang KONI, masyarakat Jakarta, DKI pasti berharap betul ini kamu Amin. meraih supaya Hasil kita yang terbaik jadi lah, Pak. juara umum. Amin. Oke. Bill, kalau kelas-kelas itu seperti apa sih, Bill? Kalau ada yang kelas kambing, kelas nyamuk, kelas apa dengan berat badan ini, gimana itu kalau di ini? Dulu namanya kan ada fin, fly, bantam gitu. Kalau sekarang ini angka aja Pak, under 54 yang cowok nih. 54, 58, 63, 68 dan seterusnya sampai over 87. Oh. Bebas tuh di atas 87. Yang Oh, lainnya gitu. under tuh. Kalau yang perempuan dari 46, 49 dan seterusnya sampai 73. Oh, disebut angka aja ya? Angka under berapa dia? Oh. Under berapa sama over berapa. Oh, begitu Betul. kelasnya. Kalau over berarti dia harus di atas 87 berarti. Mm-mm. Kalau under ya di bawahnya berarti nggak boleh lebih dia. Iya. Kamu nggak punya keinginan jadi wasit gitu? Ya, dapat duit sebulan gitu.
Wah, belum sih. Iya, iya, Sekarang sih iya. nggak ini sih. Nah, Belum ada ini nih. ada yang pengen kamu peragakan, gimana caranya nih? Saya kameramen nih. Nendang lampu. Sempit banget. Nah, coba deh kayak gitu tuh. Kamu peraih emas dituntut oleh pemirsa untuk boleh nggak dia? Boleh nggak ini atlet gue nih? Ini peragaan khusus nih Oh, dari kameramen tiga Tendangan nih nih, siap. tendangan. Kamera ini nih. Emang agak sulit nih karena banyak kabel juga kan. Tunggu nih. Kamu ngeliatnya di sana nih, gimana nih? Dulu nih kayaknya. Ya, itu celananya ntar robek lagi. Enggak, ini celananya street pak. Wah. Dan dipersiapkan lagi. Oh, jangan tendang kita di belakangmu ini. Hati-hati kena TV nanti. Yang keras suara. Apa tadi tendangan apa? Gol kecagi. Kasih ini nanti. Apa? Kasih apa? Apa, Pak? Enggak, Oke. kasih tendangan ini gitu. Oke, ini tenang dol kecagi nih, ditarik nih. Lihat itu tuh. Hati-hati kasih jarak. Tunggu. Ya, siap tuh. Wih. Beneran nih, aku beneran nih. Aku sekarang ada nggak pertanyaan? Rizky suruh meragakan tendangan tadi. Rizky, luar biasa ini, boleh. Ngeri tendangan itu. Itu ada juga tendangan tipunya. Seolah-olah kita kesana terus balik Betul, begitu ya. betul. Apa itu nama istilahnya ini? Itu 360 derajat itu Pak 360. tendangannya. Bahasa Oh. Koreanya dol kecagi. Terus ada lagi jenis pukulan pisang, apa? Tendangan. Oh, kayak cangkul gitu Iya, ya. betul. Hook kick, Bulat bifurigin. sabit gitu, Bifurigin. hook atau kait gitu bahasa kitanya sih seperti itu. Gitu ya. Iya, betul. Iya. Saya dulu pernah soalnya ngerti nih tendangan cangkul gitu. Tendangan cangkul begini Pak dia, Pak. Ada ya? Kan kayak nyangkul dia. Iya. Iya, ada. Ada Hammer kick. kayak tendangan tapi kayak nampar gitu ada. Oh, ada. Apa itu istilahnya? Tendangan ada lah pokoknya. Iya, ini lebih ke bifurigin namanya. Hook kick. Oh, iya. Ngegampar gitu. Iya, ini yang dihajar ya. Betul. Penilaian itu kenapa dapat kepala lebih besar daripada perut ya? Oh iya, betul. Nilainya? Betul. Itu kenapa ya? Karena mungkin tingkat kesulitannya. Memang sulit Pak, kan ngenain Sulit, pala ya? sulit Pak. Soalnya kan pala kecil pak, pala kecil terus di atas ya kan. Pala kecil. Sama kayak orang nendang pala kan kayaknya aduh berat banget pala. Gitu ya. Tapi kalau perut kan tendang aja gitu. Nah, kalau kamu pendek lawan anak yang 180 Nah, gimana itu? berarti Tadi kan kamu kita kan bilang. iya saya mainnya perut pak, lebih ke perut. Oh. Makanya otomatis kan saya lebih Tapi banyak enggak harus. juga Pak, dia di perut. Dia kan bisa manjat juga, tendangannya Iya. tinggi Pak. Oh gitu. Iya. Setinggi apa juga bisa dipanjat tadi ya. Benar bisa terbang ini. Iya. Iya. Oh, Kalau di tengah lapangan bisa terbang ini. Pak, itu Kejar kena kepala. iya, benar pasti kena. Yang rahang ya yang dipukul. Semua sih, semua. pokoknya sih. kan soalnya bebas, pakai bebas. helm kan, Yang Pak. penting pala. Pakai headguard gitu. Tendangannya macam-macam, Pak. Pelindung kepalanya. Ada nggak kemungkinan bertanding tanpa body protector? Nggak mungkin. Nggak ada. Nggak mungkin. Soalnya kan kita pakai basis sensor pak. Oh. Itu UFC lah, iya bisa. UFC. Tandingnya beda tuh. Tandingnya beda. Ntar Bela diri kok. Dipukul harus pukul. iya. Mas Tori katanya ini Pak, kapan lagi main sinetron Pak? Waduh. Wah, Woi. lo pernah main sinetron? Pernah. Ceritakan itu tuh. Ini artis ini, Pak. Ini Ikatan Cinta. bukan. Ada. Apa sinetron yang Anak namanya? langit. Anak langit. Jadi ini. Arik. Jadi saya dulu jadi Arik ya. Arik di anak langit. Jadi Perannya Arik dia. Oh. jadi saya 2019 sih masih syuting juga. Syuting latihan. Oh, Dan persiapan 2000 prapon syuting dia, Pak? Persiapan prapon saya syuting, Pak. Wah, di tempat Tapi pas- bertanding. Oh, Enggak. Enggak, di tempat jadi syuting. 4 bulan sebelum prapon saya baru off. Saya izin sama pihak. Sutradaranya. Wah, ini menarik. Maksudku, kadang-kadang orang syuting itu kan kadang-kadang bisa 24 jam. Betul. Ketika kamu dapat scene 23, wow, nanti kan jam 11 misalnya Benar. itu kan. Bagaimana menjaga ritme Jadi ya. latihanmu dan menjaga itu? Jadi saya juga kan pertama saya di KONI juga, maksudnya pelatih juga udah percaya sama saya. Jadi saya juga harus memberikan kewajiban saya lah Pak, latihan kan. Nah, saya tuh kalau setiap pagi
itu saya lari Pak. Kalau pagi habis subuh nih bangun, mandi, lari, habis itu mandi lagi, baru berangkat syuting. Pulangnya. Lari kemana nggak jelas. Ya lari aja, lari 40 menit, jogging. Di mana? Di rumah. Di rumah. Sebenarnya jawaban sederhananya kenapa bisa dia bagi waktu, karena ini pemeran utamanya Pak. Jadi dia bebas ngapain aja, tapi kalau pas masuk scene-nya terserah dia jadwal kosongnya kapan. Coba cari film siapa tadi kamu bilang? Anak langit. Mana ini omongannya ini Nabil ini? Iya, dia nih pemeran utama. Anak langit. soalnya. Enggak bukan pemeran utama. Sampai setelah prapon aja dia dapat medali emas itu ada di Ada scene-nya. Scene-nya. Ada scene. Dari mana aja, Rik? Iya nih kemana di standing gimana menang nggak? Menang saya dapat emas. Ada scene-nya. Arik anak langit, Arik anak langit. Arik anak langit. Ini yang luar biasa. Nah, ini Oke. pemeran utama, jadi dia bisa Oke, top, luar biasa, alhamdulillah. Sudah 30 menit lebih nih kita ngobrol ya. Nabil, Torik, luar biasa prestasimu. Kamu selain seorang atlet juga bintang sinetron ya, bintang layar kaca. Alhamdulillah, mudah-mudahan obrolan kita siang ini dengan Nabil dan Torik banyak manfaat dan tetap mohon dukungan pemirsa kepada DKI. Sebelum kita tutup, jangan lupa juga ikuti terus Instagram, subscriber YouTube-nya KONI DKI dan follow medsos media sosial yang lainnya apa ya kita ini ya selain IG, Facebook ya dan YouTube ya. Oke, luar biasa ya. Oke, kita closing. Oke, kita teriak-teriak supaya benar-benar doamu terjawab. Amin. Amin. Salam olahraga. Jaya! Jakarta. 1. Pon Papua. Ayo Bung, rebut kembali. Sip, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.